Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan review beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Kamis tanggal 16 Mei 2024. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Dan IHSG hari ini ditutup di level 7.179 ya, naik 96,08,068 poin atau naik 1,36%. Dan ini salah satu kenaikan tertinggi ya, setelah IHSG kemarin downtrend dan ngedrop ya, ngedrop dari level tertingginya di bulan Maret tanggal 14 di 7.454, sempat turun ngedrop di 7.014. Dan kemudian kemarin di tanggal 29 April IHSG rebound 1,7% dan hari kedua juga rebound 1,55%. Dan kemudian setelah satu minggu bergerak sideways, akhirnya hari ini IHSG lompat lagi 1,35%. Dan ini kalau kita melihat IHSG berhasil rebound di atas EMA 200 yang garis warna pink ini teman-teman. Dan kalau kita melihat IHSG ini memang masih dalam fase downtrend ya. Kalau kita lihat dari chart daily-nya memang masih downtrend, tapi ini sebetulnya pertanda bagus karena technical rebound hari ini itu pas di trendline ya. Apabila besok masih naik ya, apabila IHSG besok masih naik dan menguji level area 7.200-an ya di area sini, berarti IHSG bisa saja terkonfirmasi mulai bullish kembali mulai besok, apabila besok bisa close di area 7.200 ke atas. Dan itu sinyal bagus ya ke depan karena kita tahu di bulan Mei IHSG secara historis selalu turun teman-teman. Oke, dan kemudian kalau kita melihat secara MACD ini juga masih bergerak, histogramnya masih bergerak ke atas dan ini diikuti dengan bar yang lumayan panjang ya teman-teman ya. Oke, saya rasa review untuk IHSG cukup. Kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini. Jadi yang pertama ada Cuan, kemudian ada BRIS, ada JAR, ada Petro, ada Timah, ada MDKA, kemudian ada BRPT. Dan saya ucapkan happy Cuan buat teman-teman yang sebelumnya mengikuti rekomendasi saya. Hari Selasa kemarin saya ikut sertakan Cuan dan Jamfa ya. Terus oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu Cuan ya. Oke, Cuan ini adalah saham dari grupnya Prajogo Pangestu dan kita tahu sejak awal tahun memang saham-sahamnya sektor dari Prajogo Pangestu ini mulai bullish diikuti dari brand, kemudian Tepia, kemudian Petro dan Cuan ya. Dan ini kalau kita lihat semenjak saham Cuan ini downtrend dari Desember lalu, kemudian di bulan April ya, di bulan April kemarin ini mulai rebound dan membentuk pola higher high higher low ya. Kalau kita lihat ini sudah mulai kembali ke tren bullishnya ya. Ini trennya udah patah dan ini bergerak bullish ya, membentuk pola higher high higher low. Dan ini dia ditutup dekat resist ya di sini. Dan ini sesuai prediksi ya, prediksi saya Selasa kemarin yang saya upload di YouTube mengenai saham Cuan bakal menguji resist di 7750 dan hari ini berhasil breakout dari resist. Maka besok akan ngetes ke area resist berikutnya itu di kisaran ini ya teman-teman ya 8.300 ya. Atau kita bulatin aja 8.400 teman-teman. Dan target penguatan sekitar 5%. Oke, kemudian apabila ternyata besok terjadi false breakout, maka akan terjadi koreksi wajar ya. Akan terjadi koreksi wajar di area dekat 7.350 sampai 7.400. Oke, kemudian kalau kita lihat volume hari ini kenaikannya cukup signifikan mencapai 245% dan untuk MACD-nya masih bergerak bullish ya ke atas.
Oke, ini teman-teman saya pakai aplikasi Hospisi Miraset ya, kodenya 500, pakai multi-chat teman-teman. Oke, ini untuk RSI-nya belum saya tampilkan, bisa klik kanan, pilih add indikator, pilih volatile indikator, terus kemudian kita pilih RSI. Untuk momentumnya bisa pilih RSI, bisa pilih stokastik, tergantung teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara bandarmologi untuk cuan ya, cuan hari ini banyak diakumulasi oleh broker-broker PD ya, ada PD, ada CC, ada YP, ada CP, ada AZ ya. Namun kalau kita lihat YP ini dia netting ya, karena top buy-nya 19.000 lot, sell-nya juga 19.000 lot. Kemudian CC-nya ini malah net sell karena buy-nya 19.000 lot, kemudian sell-nya 25.000 lot. Kemudian di sini ada CP, ini juga masih net buy tapi tipis ya teman-teman. Dan PD yang akumulasi lumayan gede ya, karena ini top buy-nya 32.000 lot dan ini net sell-nya 11.000 lot. Jadi masih ada selisih sekitar 21.000 lot. Average harganya PD kita lihat di 7.651. Kalau sekarang closingnya 7.850 berarti sebetulnya sudah cuan. Tapi ingat ya, ini average broker ya, artinya average dari semua nasabah yang ada di broker atau sekuritas PD. Jadi tentunya masing-masing nasabah bisa berbeda harganya gitu ya. Oke teman-teman, terus kemudian kita lihat dari sisi foreign ya. Dari sisi foreign untuk cuan ini mulai akumulasi ya. Di sini kalau kita lihat line garis biru ini adalah line dari sinyal dari foreign ya. Ini bergerak di bawah berarti net sell, ini sudah bergerak ke atas berarti sudah mulai net buy teman-teman. Oke, saya rasa untuk cuan cukup, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu BRIS. Oke, BRIS kemarin memang sempat mengejutkan karena terjadi penurunan yang cukup masif ya. Ini 3 hari berturut-turut kemarin. Sekilas memang kelihatan sekali saham ini mau membentuk ini ya, bullish flag ya. Kalau kita lihat dia mau membentuk bullish flag di sini ya. Nah, ini kalau kita tarik garis ini mau membentuk pola bullish flag di sini ya. Nah, namun ternyata terjadi false ya, false breakout ya, dan akhirnya ini ada gap memang ketutup gapnya dengan sempurna. Harusnya dia bisa rebound agar bullish flag-nya bisa terbentuk dengan sempurna, tapi ternyata sahamnya jatuh ya, 3 hari berturut-turut jatuh, dan ini dengan volume, tapi 2 hari terakhir ini berhasil rebound ya, berhasil rebound. BRIS ini juga kinerjanya kemarin salah satu kinerja sektor banking yang paling bagus ya dibanding yang lain. Kalau blue chipnya kita lihat BCA ya, karena kuartal 1 naik 17%. Kalau BSI itu kuartal 1 kemarin juga naik hampir 40% kalau nggak salah untuk kinerjanya. Jadi ini lumayan bagus ya untuk BRIS secara laporan keuangan dan fundamental. Dan hari ini memang terjadi technical rebound ya, terjadi technical rebound diikuti dengan volume ya di sini. Kalau kita lihat memang MACD-nya masih fase distribusi ya, terlihat bergerak ke bawah. Namun volumenya hari ini mencapai 112% ya, ada kenaikan ya. Dan besok akan menguji trendline ya, akan menguji trendline di level ini ya, 2570 dan kemudian resisten terdekat di area 2700 sampai 2750. Ini area yang perlu dites. Tapi andai ternyata besok BRIS terjadi koreksi wajar, maka koreksinya akan di area 2460 ya, sekitar 2460. Ini menjadi bottoming support terdekat ya. Dan ini harus mantul ya, harus kena rejection, mantul ke atas agar saham ini ke depan masih bergerak bullish. Apabila saham ini berhasil naik di 27 sampai 2750, maka sudah semakin dekat target di 3000 akan tercapai. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi weekly ya, dari sisi weekly chart, ini memang sudah menunjukkan fase distribusi yang kecil ya. Jadi ini kita bisa sebut sebagai
koreksi secondary ya. Ini kita sebut sebagai koreksi secondary. Tapi kalau kita lihat secara mayor trend itu masih bullish ya. Kemudian kalau kita lihat monthly chart ini juga sama, masih sangat bullish teman-teman. Ya, jadi ini ada koreksi ya, koreksi di monthly chart-nya dan ini normal ya. Dan kalau saham ini bisa bertahan di atas 2.500 ke atas ya, atau paling nggak sideways di 25 sampai 27 ya, saham ini bisa di atas 3.000 bahkan ke 3.500. Oke teman-teman ya, terus kita lihat secara foreign untuk BRIS. Setelah 3 hari berturut-turut asing kemarin net sell ya, di sini asing net sell terus, dan ini mulai buyback lagi hari ini ya. Kelihatan sekali asing akumulasi, barnya warna biru, kemudian kebanting 3-4 hari terakhir, dan hari ini mulai akumulasi lagi, mulai buyback lagi. Oke, saya rasa untuk BRIS cukup, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu JAR. Oke, jadi JAR ini punyanya Haji Isam ya. Jadi saham ini di sektor perkebunan kelapa sawit ya. Dan salah satu saham kelapa sawit yang menurut saya chartnya lumayan bagus dibanding yang lain. Cuman saham ini ya sahamnya memang agak volatil ya. Karena memang saham ini kalau kita lihat sudah masuk kategori saham second liner atau third liner ya ini. Jadi sahamnya agak volatil ya dibanding AALI atau LSIP gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara chart daily ini lagi posisi bullish, terlihat bergerak di atas MA5 daily. Nah, saham ini hari ini naik 12% dan akan mengunci ke area resist berikutnya itu kisaran ini ya, kisaran 70. Nah, ini target resist terdekat dan ini kalau kita lihat support terdekat di sini teman-teman dan berada di area MA5 350. Nah, namun kalau ternyata besok sahamnya terkoreksi, teman-teman bisa tunggu aja deket MA5 di kisaran 360 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa stop loss di area 350 apabila saham ini turun di bawah itu. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi weekly chart ya teman-teman ya, dari sisi weekly chart ini masih bullish juga, terlihat dia membentuk pola higher high higher low. Ini higher high higher low dan ini masih bullish teman-teman ya. Jadi seharusnya 450 itu bukan hal yang sulit untuk diraih untuk JAR. Kemudian untuk monthly chartnya itu juga masih bullish. Oke, kemudian kita lihat dari foreign untuk JAR. JAR akumulasi tipis ya foreign, tapi kalau saham seperti ini biasanya akumulasi dari foreign nggak begitu berdampak sih teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau bandarmologinya untuk JAR, ini yang akumulasi CC teman-teman ya. Nah, CC ini lumayan masif akumulasinya 31.000 lot, net sell-nya 13.000. Jadi masih ada sekitar 18 ribuan lot ya dengan average 385. Jadi posisi lagi cuan nih. Kemudian ada XL ya, ada XL, VC, PD. Nah, ini rata-rata retail. XL, VC, PD ini rata-rata retail. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk JAR. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu Petro. Oke ya. Petro grupnya Prajogo Pangestu lagi teman-teman. Ini kita lihat adalah grafik monthly chartnya, grafik tahunannya, di mana saham ini very strong bullish ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat saya flashback sampai tahun 2001, hari ini adalah harga all time high dari Petro ya. Jadi Petro ini memang bid offernya sangat tipis ya. Jadi mudah sekali untuk Pak PP menggoreng saham dari Petro. Dan kalau kita lihat memang ini berada di peak-nya ya. Kalau kita lihat memang berada di peak-nya, tapi weekly chart-nya masih bullish ya. Udah terjadi 4 candle bullish ya. Nah, namun kalau kita lihat daily chart-nya, dia memang baru breakout ya. Ini baru breakout di sini. Nah, ini all time high-nya. Nah, biasanya kalau saham baru breakout, itu ada namanya retest ya, retest ke support. Nah, dari situ nanti bisa pullback ke atas.
Nah, retest ini kemungkinan di kisaran 7.675 atau 7.700. Dan saran saya mungkin teman-teman bisa melakukan entry dekat area resist yang baru ditembus atau sekarang jadi support. Namun ternyata kalau misalnya besok langsung lompat kisaran sampai area 9.000 ya, ya teman-teman bisa scalping tipis-tipis ya. Tapi kalau sudah cuan bisa langsung TP. Nah, tapi memang biasanya saham yang strong bullish kayak gini akan terus bergerak all time high. Saham yang all time high nanti akan bergerak all time high lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman trading di saham seperti ini, itu pasti ada rasa khawatir takut karena udah tinggi sekali mas gitu kan. Itu tinggal guyurnya aja gitu. Benar memang tinggal guyurnya aja kalau eh, dibilang seperti itu. Tapi kita nggak tahu suatu saham itu akan mencapai all time high itu di harga berapa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sekarang brand posisi 10.000. Dulu saya beli waktu IPO di harga 780 ya. Di harga 1.200-an saya sudah sell. Dan sekarang saya nggak tahu kalau brand sampai 10.000. Kalau misalnya saya tahu brand 10.000 ya, ketika saya IPO kemarin dapat di 780 ya saya nggak akan jual gitu kan. Tapi kan nggak apa ya, pertanyaannya kan nggak semudah itu kita menganalisis suatu saham gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya saham lagi posisi strong bullish itu atas itu nggak ada, kita nggak bisa nebak all time high-nya di harga berapa karena saham yang all time high nanti akan ke atas terus gitu ya. Tapi paling mudah kita bisa menganalisa dengan level psikologis harga pembulatan. Misalnya nih, sekarang posisi Petro di 8.500, maka target terdekat yang akan dicapai adalah 9.000, 9.500, 10.000 seperti itu. Nah, itu ya yang teman-teman harus mengerti mengenai tipe-tipe saham yang all time high. Karena saham yang strong bullish itu akan sering bergerak ke atas. Semakin kita takut untuk beli, biasanya saham akan kerja ke atas. Tapi terkadang kalau kita terlalu FOMO juga sahamnya akan keguyur ke bawah gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ambil ancang-ancang posisi swing memang udah terlambat. Tapi kalau day trading atau scalping masih bisa teman-teman. Oke ya, itu mengenai Petro. Terus kita lihat dari sisi foreign ya, untuk Petro. Nah, ini asing malah net sell ya. Tapi memang saham-saham grupnya Prajogo Pangestu itu rata-rata memang dibadari dari ownernya sendiri, bukan foreign teman-teman gitu ya. Ya, meskipun brand banyak diakumulasi oleh foreign. Oke, saya rasa cukup untuk Petro. Kita langsung aja ke Tins ya teman-teman ya. Oke, Tins ini menurut saya yang paling menarik ya. Karena kalau kita lihat secara daily chart ini memang masih fase distribusi ya. Tapi ini kalau kita melihat dari sisi moving average MA5 dan 20 ini mau golden cross ya. Ini mau golden cross. Dan kalau misalnya besok bisa tembus di area 980, maka saham ini membuka peluang untuk tes di area 1100 atau 1095, bahkan ke area 1200 ya. Kalau kita lihat dari sisi weekly chart-nya ya, saham ini cukup recovery ya dari fase downtrend. Jadi downtrend ini dari tahun 2022 loh. Dan 2024 Januari mulai bullish. Nah, sejak bullish ini kenaikannya sudah mencapai hampir 100% ya teman-teman ya. Kalau teman-teman beli di harga 500 terus jual di harga 1090-an, kemarin teman-teman udah dapat hit 100% ya. Nah, ini masih berpeluang karena weekly chart-nya masih bullish teman-teman dan ada MA200 kisaran 1200. Ini akan menjadi target terdekat untuk area swing-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat secara monthly chart ini juga sama ya. Ini juga MACD-nya baru golden cross teman-teman. Nah, ini MACD-nya baru crossing ini ya. Ini sedangkan satu candle ini 1 bulan. Nah, kalau kita lihat normalnya candle bulanan itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 3 sampai 5 bulan gitu loh. Jadi ini masih ada peluang lagi ya untuk ke atas. Oke, kita lihat dari sisi badarmologi untuk TINS, untuk foreign. Hari ini memang foreign juga masih net sell ya untuk TINS, walaupun kemarin juga sempat akumulasi gede ya ini ya.
Jadi ini belum sepenuhnya keluar karena kemarin sempat akumulasi gede. Kemudian dari Broksum kita lihat TINS ini diakumulasi oleh KK ya, ada KK, kemudian CC, CP, net sell-nya ada YP, BK, CC, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup untuk TINS, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu MDKA ya. Oke, MDKA ini Cooper ya teman-teman ya, di sektor tambang. Dan kalau kita lihat memang juga sama dengan TINS ya, downtrend parah, dan ini mulai membentuk pola higher high, higher low ya teman-teman ya. Dan kita lihat daily chart masih bergerak di atas MA5 dan 20 dan berhasil tembus di area MA200 dan level terdekat resistnya di 2800. Ini udah tiga kali loh si MDKA ini 2800 gagal ditembus. Tadi tuh kayak kelihatan banget 2800 mau ditembus, tapi gagal. Gemes banget tahu nggak ini MDKA ini, harusnya bisa tembus gitu loh teman-teman. Dan kalau kita compare dengan harga Cooper ya, harga apa namanya, indeks Cooper itu naik signifikan loh, all time high ya, hari ini tuh all time high. Makanya kalau teman-teman lihat aman tuh sampai tembus 10.000, nggak heran karena memang indeksnya Cooper lagi all time high terus. Teman-teman bisa langsung cek tradingeconomic.com untuk ngelihat market komoditas ya, currency dan macam-macam ya di sini. Dan ini adalah left ya, ini adalah left. Dan kita lihat Cooper ya, ini kita klik. Nah, ini kita klik, nanti ada grafiknya teman-teman. Bahwasanya Cooper ini berhasil all time high. Dan ini kalau kita lihat grafik 10 tahun terakhir ya. Nah, ini dia berada di resist nih. Nah, tadi sempat all time high. Ini ya. Jadi harusnya pengaruh sama harga sahamnya. Soalnya aman udah hit duluan gitu loh. Harusnya si MDK ini harusnya nyusul gitu loh teman-teman ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, kalau misalnya ternyata gagal tembus 2800 target terdekat, maka saham ini akan terkoreksi minor area 2700 hingga bawahnya kisaran 2650 ya di MA20 daily. Nah, kalau kita lihat weekly chart-nya ini juga sama. Ini dia baru recovery ini dari downtrend, terus ini baru bullish ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa MDK cukup. Kita langsung aja ke BRPT ya. Ke BRPT saham rekomendasi terakhir. BRPT ini salah satu saham grupnya Prajogo Pangestu yang masih di bawah. Bayangin, brand udah posisi 10.000 ya. Brand udah sempat posisi 10.450 all time high. Kemudian Tepia juga all time high 9.300. Kemudian Petro juga all time high. Cuan dulu sempat all time high di 13.000. Ya, cuman BRPT aja yang lagging ya, yang agak telat. Ini masih sideways di bawah. Jadi ini kayak istilahnya masih dikumpulin sahamnya. Dan ini adalah MA200 yang garis warna pink ini jadi target pertama. Kalau misalnya saham ini besok ngetes 1070 ya bisa breakout ya, maka saham ini berpeluang ke area 1135 sampai 1155 sebelum akhirnya bullish ke area 1200 ke atas. Itu ya untuk BRPT. Kemudian dari foreign kita lihat untuk BRPT asing hari ini akumulasi 17 miliar ya, kelihatan sekali beberapa hari terakhir akumulasi. Kemudian dari Broksum kita lihat BRPT yang akumulasi di sini adalah BK ya, ada MG lagi yang akumulasi ya. Ya MG-nya siapa ini ya? Kita nggak tahu. Terus ada BK, U dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman ya. Sudah semua saya review malam hari ini. Ada Cuan, Bris, Jar, Petro, Tins, MDKA, dan BRPT. Dan sekali lagi ini bukan sebuah ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teknik analisis dan bandarmologi teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak
banyak benefit seperti grup, live trading, bimbingan, dan lain sebagainya. Spesial di bulan Mei ini ada kerjasama RDN BRI dengan Miraset, ada cashback 2,5% buat teman-teman semuanya. Oke, itu mungkin itu dulu. Terima kasih. Happy cuan selalu.